Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mencoba merangkai rangkaian power supply menggunakan LT Spice. Rangkaian yang akan kita buat dalam video ini ada 6 jenis, 6 buah rangkaian. Yang pertama kita akan membuat rangkaian trafo. Untuk membuat rangkaian trafo dibutuhkan beberapa komponen, di antaranya. Nah, yang pertama kita akan membutuhkan satu buah sumber arus. Nah, setelah ini kita membutuhkan trafo, namun di LT Spice ini tidak ada trafo, jadi kita bisa membuat trafo menggunakan induktor, 2 buah induktor. Selanjutnya kita membutuhkan resistansi beban. Nah, setelah ini kita bisa merotasikan dulu induktor yang kedua dengan CTRL-R dan merapikan dulu nama-nama dari rangkaian tersebut. Spice Directive K sama dengan L1, K L1 L2 disatukan. Nah, setelah ini kita dapat merunning rangkaian ini untuk mengetahui besar tegangan yang ada di rangkaian primer dan rangkaian sekunder. Nah, untuk stop time-nya kita menggunakan 100 milisecond. Nah, ini kemudian akan muncul grafik. Kita akan mengetahui besar tegangan yang ada di sumber primer, sumber tegangan primer. Nah, di sini muncul positif dan negatif karena ini adalah arus AC, jadi harusnya bolak-balik ya. Nah, di sini terdapat 220 volt. Kita bisa menunjuk. Nah, ini tuh sebesar 220. Untuk tegangan sumber primer plus 220 dan min 220. Sedangkan untuk yang tegangan sekunder kita bisa mengkliknya di sini. Nah, kemudian di sini akan muncul grafik warna biru, ini sekunder. Atau kita export. Nah, kita bisa mengetahui besar tegangan yang ada di tegangan sekunder. Kita bisa men-zoom ini. Besar dari tegangan yang ada di rangkaian
rangkaian sekunder ini adalah 22 volt. Ini sesuai dengan yang dibahas sebelumnya, yaitu perbandingan 10:1, 100:1, dan diakarin jadi 10:1. Nah, ini membuktikan bahwa sekunder ini 10 kali lebih kecil daripada primer. Karena ini tegangannya tegangan AC bolak-balik, jadi terdapat tegangan yang negatif dan tegangan positif. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tegangan kedua. Kita akan merangkai ke rangkaian kedua. Nah, untuk rangkaian yang kedua ini, kita akan membuat rangkaian penyiar setengah gelombang. Nah, untuk membuat rangkaian ini dibutuhkan komponen-komponen. Di antaranya adalah voltage, akan mengetahui besar tegangan yang ada di tegangan sumber tegangan primer. Nah, di primer ini kita mendapatkan tegangan sebesar 220. Kita bisa menzoom. Ini sebesar 220. Ya. Kemudian kita bisa mengetahui tegangan yang ada di sekunder dari output ini sebesar 22. Nah, setelah memasuki dioda, tegangannya akan berkurang menjadi 21, sekian. Ya, 21, sekian. 21, sekian. Nah, kenapa di sini gelombangnya hanya setengah frekuensi? Karena kita menggunakan penyiar setengah gelombang, jadi di sini ada pada titik 0 dan plus 21, sekian. Nah, setelah memasuki dioda, gelombang ini akan berkurang sebesar 0,7.
dan terdapat titik nol pada sumber setelah dioda. Oke, setelah ini kita akan melanjutkan ke rangkaian ketiga, yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, kemudian untuk rangkaian yang ketiga ini kita akan membahas tentang rangkaian gelombang penuh, penyearah gelombang penuh. Nah, untuk membuat rangkaian tersebut ada beberapa komponen yang harus dibutuhkan. Komponennya tidak jauh berbeda dengan rangkaian-rangkaian sebelumnya, namun pada rangkaian ketiga ini karena gelombangnya penuh, kita membutuhkan 2 buah dioda. Seperti biasa, pertama kita membutuhkan voltage atau sumber tegangan. Untuk stop time kita bisa menggunakan 100 milisecond. Nah, ini kita didapatkan grafik seperti ini. Kita bisa mengetahui besar tegangan yang ada di kumparan sekunder atau input. Nah, ini tuh sebesar 220. Nah, terus kita bisa mengetahui besar tegangan yang ada di output L2. Nah, yaitu sebesar ini ada sedikit perbedaan ya, karena ini menggunakan 0,5 mH atau 100 banding 0,5 atau 200 banding 1. Jadi nilainya tidak sama seperti rangkaian sebelumnya, dan begitupun juga dengan L3. Nah, L3 ini adalah kebalikan dari nilai L2. Jadi L2 dan L3 itu berbanding terbalik beda fasenya, yaitu 180 derajat beda fasenya. Nah, karena ini menggunakan 10⁻²⁻1, jadi hasilnya yaitu di
tidak sama seperti rangkaian sebelumnya karena di sini menggunakan 0,5 mH. Nah, oke, untuk itu kita akan mengetahui besar dari tegangan setelah melewati dioda. Kita ini akan hapus dulu. Nah, untuk mengetahui setelah dioda melewati dioda, ini dioda 1 dan dioda 2 itu hasilnya sama karena hasil dari ini tuh gabungan dari dua dioda. Nah, untuk hasil dari persamaan penyearah gelombang penuh ini dihasilkan nilai sebesar 15, sekian, dan di sini arusnya sudah menjadi arus DC. Namun di sini terdapat nilai 0 pada grafik ini, grafik dari gabungan D1 dan D2. Nah, untuk menghilangkan nilai 0 ini, karena ini nilainya masih fluktuasi, kita bisa menghilangkan menggunakan rangkaian selanjutnya yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ini ada nilai 0. Nah, nilai 0 ini kita akan hilangkan. Dan nilainya kita akan hilangkan menggunakan rangkaian selanjutnya. Bahasa selanjutnya. Dan ini harusnya arus DC. Sudah menjadi arus DC dan nilainya aktif. Oke, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh menggunakan 4 buah dioda. Nah, dalam membuat rangkaian ini, komponen yang diperlukan tidak jauh berbeda dengan rangkaian sebelumnya. Hanya saja dalam rangkaian ini menggunakan 4 buah dioda. Nah, setelah ini kita dapat langsung running dan mengetahui berapa tegangan yang ada pada kumparan primer atau L1 dan pada kumparan sekunder atau L2. Kemudian kita akan mengetahui total tegangan setelah melewati 4 dioda pada rangkaian resistor.
karena kita dapat running, dan ini sebesar 10 milisecond. Nah, ini kita akan mengetahui besar tegangan pada sumber tegangan AC atau kumparan primer, yaitu sebesar 220 volt. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui besar tegangan pada kaki D2 dan D4 pada yang masuk sinyal yang masuk pada D2 dan D4. Nah, ini dihasilkan setengah periode untuk sinyal yang masuk pada D2 dan D4. Nah, sedangkan untuk sinyal yang masuk pada D3 dan D1 adalah, kita akan membuat grafik lagi ini untuk yang D2 dan D2 dan D4. Nah, terlihat jelas grafik pada D1 dan D3 ini yang berwarna biru, dan D2 dan D4 ini yang berwarna hijau. Terlihat jelas bahwa hasil dari sebelum melewati dioda ini sebesar 21,8, 22 kurang sedikit. Nah, untuk itu kita akan mengetahui total tegangan setelah memasuki 4 buah dioda. Nah, total tegangan pada kumparan sekunder setelah melewati 4 buah dioda ini adalah sebesar, kita zoom. Nah, ini kurang dari 22. Kenapa bisa berkurang? Karena melewati dioda, jadi nilai total 22 dikurangi 0,7 dikurangi 0,7 sehingga hasilnya tidak sampai 22, hanya 20 sekian, sekitar 20 sekian. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang rangkaian selanjutnya, namun terdapat kekurangan dalam rangkaian ini sama seperti rangkaian sebelumnya. Jadi dalam rangkaian ini tuh terdapat V sama dengan 0. Kita ulang dulu. Nah, pada terlihat jelas bahwa pada V total ini terdapat tegangan yang sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari rangkaian penyorah gelombang penuh menggunakan bridge dioda atau 4 buah dioda. Ini sama kasusnya seperti rangkaian sebelumnya. Untuk menghilangkan V sama dengan 0 ini, kita bisa menggunakan filter. Nah, untuk filter nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Kita akan membahas filter pada video selanjutnya. Jadi pada rangkaian ini terdapat kelemahan, yaitu V-nya sama dengan 0. Tegangannya ada di titik pada saat 0. Ketika tegangan itu ada di titik sama dengan 0, maka jika digunakan dalam alat
elektronik, maka alirannya akan mati pada saat waktu tertentu. Oke, kita lanjut ke pembahasan rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian filter. Nah, untuk rangkaian selanjutnya itu rangkaian filter. Ini itu berfungsi untuk menghilangkan tegangan sama dengan 0. Untuk komposisi rangkaiannya itu sama seperti rangkaian sebelumnya, hanya saja di sini ada penambahan kapasitor sebagai penghilang nilai V sama dengan 0. Kita bisa langsung mengkopling L1 dan L2. Nah, setelah ini kita bisa dapat langsung merunning rangkaian ini untuk mengetahui besar tegangan pada primer dan sekunder dan setelah menggunakan kapasitor. Nah, untuk kumparan primer kita akan mengetahuinya, kita menggunakan stop time-nya sebesar 100 milisecond. Nah, di sini kita akan mengetahui besar dari kumparan primer, nah yaitu sebesar 220. Kemudian kita akan mengetahui besar kumparan dari kumparan sekunder, kaki yang atas, sekunder atas, nah sebesar 22 volt, dan yang bawahnya yaitu sebesar 22 volt juga yang merah. Nah itu berbanding terbalik 180 derajat, berbanding terbalik, beda fasenya. Nah yang pertama ini yang merah, kemudian ini yang biru. Ada yang nilai positif dan ada yang nilai negatif karena ini arus AC, arus bolak-balik. Nah setelah itu kita akan mengetahui nilai dari setelah dia melewati dioda akan masuk ke kapasitor. Nah di sini. Oke. Kita akan menghapus dulu ini ya. Nah, ini kita lihat bahwa setelah menggunakan kapasitor, riak-riaknya itu tidak terlalu terlihat ya,
karena menggunakan kapasitor 1 M. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian regulator. Dalam pembuatan rangkaian regulator ini, kita hanya perlu menambahkan dioda Zener pada rangkaian yang sudah kita buat tadi. Kita akan mengubah sedikit rangkaiannya. Hanya tinggal menambahkan dioda Zener saja pada rangkaian ini. Nah, dioda Zenernya kita bisa mencari, nah ini ada sini, dan kita menggunakan resistor. Nah, karena di sini kita membuat rangkaian dioda Zener, kita membutuhkan satu buah resistor lagi di antara kapasitor dan dioda Zener. Kita bisa menghubungkan menggunakan wire. Nah, kita ini resistornya sama seperti tadi, menggunakan 1 kilo ohm. Nah, untuk resistor yang tambahan ini kita menggunakan 220 ohm. Nah, setelah ini kita bisa langsung merunning karena ini sudah di coupling tadi pada rangkaian sebelumnya. Kita hanya langsung merunning untuk mengetahui berapa tegangan setelah menggunakan dioda Zener. Karena fungsi dari dioda Zener ini yaitu untuk memperkecil tegangan ripple pada kapasitor. Karena kita ketahui bahwa kekurangan dari kapasitor itu adalah ada nilai ripple-nya. Maka untuk mengurangi nilai ripple tersebut, kita menggunakan dioda Zener ini untuk mengurangi ripple yang terjadi pada nilai kapasitor. Kita bisa langsung running. Nah, ini untuk primernya. Untuk kumparan primernya 220, untuk rangkaian atas sekundernya yaitu 22 volt, yang bawahnya 22 volt juga. Untuk yang ini kita hapus dulu. Nah, untuk yang ini setelah di filter terlihat ya, ripple-nya sangat terlihat di sini. Nah, setelah menggunakan dioda Zener, nah ini hasilnya lebih kecil dibanding yang hanya menggunakan ripple, dan kita lihat bahwa di sini untuk mengurangi nilai ripple-nya,
kita lihat bahwa setelah menggunakan dioda Zener, ini antara selisih lembah dan puncaknya itu lebih rapi dan lebih stabil dibanding yang hanya menggunakan kapasitor. Yang kapasitor itu yang warna hijau dan yang Zener itu yang warna Tosca. Ini terlihat sangat jelas itu lebih rapi dibanding yang menggunakan kapasitor. Mungkin itu saja penjelasan dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.